Oke, apa Pak Ya, kira-kira selamat yang pagi Bu. mau dibahas untuk di hari ini? Silakan Pak Wanfu. Oke, sebenarnya untuk hari ini saya akan bahas ya mengenai kebijakan mata uang ya dari Amerika ya, yaitu monetary policy yang akan kita lihat sebenarnya sih untuk September ya Bu ya. Jadi awal yang harus kita pahami Oke, kenapa kita bahasnya ini untuk yang di kebijakan September nih Pak? ya soalnya Apakah September ini memang yang akan menggerakkan market yang signifikan? ya rata-rata September kalau kita lihat bulan September mulai cukup liar ya Bu ya pergerakan harga apalagi keputusan mengenai kebijakan apakah the Fed akan tetap melanjutkan yang namanya tapering ya, atau malah sebaliknya gitu. Nah, ini merupakan hal penting yang tentunya mempengaruhi hampir seluruh harga ya, terutama major currency yang ada di Monex, Bu. Gitu. Oke, awal yang pertama yang akan saya bahas mungkin kawan-kawan di sini ya mungkin udah sebagian tahu ya. Cuma saya akan memberikan penekanan bahwa arti quantitative easing yaitu sebuah stimulus ya ekonomi yang dilakukan oleh Bank Sentral Amerika atau the Fed ya. Ya, caranya dia membeli obligasi perumahan dan produk keuangan ya untuk menambah cadangan dana perbankan. Nah, sehingga bank itu dapat menurunkan suku bunga. Pada dasarnya kebijakan QE ya, bank sentral itu akan meningkatkan jumlah uang yang beredar ya dengan melakukan pembelian berbagai aset investasi ya termasuk surat berharga, ya, saham ya guna membanjiri pasar keuangan ya dengan cash. Nah, hingga hal ini meningkatkan likuiditas mata uang negara tersebut. Nah, dengan demikian laju inflasi itu akan meningkat ya, sementara jumlah uang yang beredar yang meningkat itu akan makin memperlemah nilai mata uang. Nah, tujuan dari QE ini sendiri adalah agar bank sentral itu sanggup memberikan kredit dalam jangka panjang, yaitu tidak kekurangan. Nah, selain itu, apabila suku bunga rendah, ya, maka para pelaku bisnis itu dapat meminjam dana yang lebih besar. Nah, sehingga tentunya menguntungkan bidang usaha ya, karena barang-barang produk Amerika Serikat harganya akan lebih rendah ya, atau murah. Nah, itu adalah pengertian dari quantitative easing itu sendiri. Nah, kemudian yang terjadi belakangan ini adalah tapering ya. Nah, tapering itu sendiri sebenarnya apa sih? Ya, itu adalah sebuah program yang dilakukan oleh The Fed ya untuk memotong program pembelian aset ya tiap bulan eh, oleh Amerika Serikat ya, katakanlah sebanyak 75 dolar Amerika Serikat. Nah, pengaruh tapering itu sendiri sebenarnya apa? Ya, perekonomian Amerika Serikat apabila kita lihat sekarang bisa kita lihat sebagai buah si malakama ya. Nah, apabila The Fed melanjutkan quantitative easing, maka dalam jangka panjang itu akan menyebabkan pasar keuangan mengalami inflasi ya yang sulit dikendalikan atau bubble yang kita katakan menggelembung ya. Nah, namun apabila dihentikan dikhawatirkan akan menimbulkan krisis keuangan baru ya, tentunya ya utang makin besar ya. Nah, lalu apakah tapering sama dengan tightening ya? Nah, yang harus kita perhatikan adalah Bank Sentral Amerika Serikat itu mengalami pergantian pucuk kepemimpinan ya di awal tahun ini ya, di mana Bernanke itu digantikan oleh Janet Yellen. Nah, pada saat itu pasar melihat bagaimanakah kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat selanjutnya ya di tangan Yellen. Nah, apakah ada perubahan yang drastis atau tidak? Ya, karena selama ini Yellen kan dipandang sebagai orang yang berpihak kepada pelonggaran moneter ya untuk membantu pemulihan ekonomi Amerika Serikat tentunya. Nah, di saat The Fed bersiap untuk mengganti arah kebijakan menjadi lebih ketat,
Ya, para pelaku pasar itu melihat bahkan meragukan ya Yellen akan mendukung kebijakan tersebut. Namun sesuai yang diberitakan bahwa ada testimoni pertama dari Yellen ya di hadapan Komite Keuangan Parlemen Amerika Serikat yang pertama pada saat masa jabatannya, bahwa Yellen tidak terindikasi akan melakukan perubahan yang drastis ya pada kebijakan moneter bank sentral. Di sini ditetapkan bahwa Yellen akan mendukung arah kebijakan yang kini sedang dipersiapkan oleh The Fed. Nah, The Fed sendiri sedang mempersiapkan istilahnya kebijakan keluar dari stimulus yang ada ya dengan melakukan kebijakan tapering ini. Nah, Yellen mendukung hal tersebut ya, meskipun Yellen tetap memberikan penekanan bahwa sebenarnya apa yang dilakukan The Fed saat ini ya tapering itu bukannya kebijakan pengetatan atau tightening. Ya, karena dia masih menyuntikkan stimulus ya meskipun dalam jumlah yang lebih sedikit ya. Nah, The Fed pun belum akan menaikkan suku bunga paling tidak hingga awal 2015. Nah, kesimpulan yang bisa kita lihat di sini bahwa tapering itu sebenarnya bukan tightening ya. Seperti itu. Nah, lalu pertanyaannya apa yang akan The Fed ambilnya di bulan September, apakah dia akan melanjutkan tapering atau tidak? Kita harus melihat fakta-fakta berikut ini ya. Yang pertama adalah optimisme The Fed yang terekam pada notulen rapat FOMC ya, yang membangun persepsi di pasar bahwa The Fed akan melanjutkan program tapering ya hingga stimulus yang berakhir tahun ini. Nah, setelah itu The Fed baru akan konsentrasi ke perubahan suku bunga ya yang mungkin akan terjadi di 2015. Nah, dalam testimoninya Yellen menegaskan bahwa dia memang masih belum akan membicarakan mengenai suku bunga ya. Namun ada kemungkinan The Fed akan melanjutkan kebijakan tapering ya. Nah, besaran taperingnya yang kita sudah perhatikan bahwa tiap bulan itu 10 miliar ya dikurangi. Nah, yang kita lihat bahwa The Fed tidak akan tergesa-gesa menghentikan program stimulusnya ya, karena belum sepenuhnya stabil pemulihan ekonomi di Amerika Serikat. Ya. Nah, hal kedua adalah unemployment rate ya, yang telah dirilis yang ada di Amerika Serikat itu di bawah 6,5% ya sejak bulan April lalu. Nah, meskipun kita lihat bahwa telah menembus ke bawah angka 6,5%, namun untuk suku bunga ya, itu belum tentu akan dinaikkan. Nah, perekonomian Amerika Serikat ini masih membutuhkan kebijakan moneter yang longgar ya untuk mempertahankan pemulihan ekonominya. Nah, apabila data pengangguran ini terjaga dengan apik ya, dengan dalam artian tetap dijaga di bawah 6,5%, ya ini merupakan fakta ya bahwa mulai membaiknya perekonomian di Amerika Serikat. Ya. Lalu yang kedua, target inflasi Amerika Serikat yang ditargetkan oleh The Fed ya 2%. Pada bulan April lalu juga menunjukkan bahwa telah tercapai ya. Namun memang sebenarnya data ini masih bisa berubah tiap bulannya, namun target itu sudah tercapai ya. Nah, lalu dari tingkat pertumbuhan ya ekonomi ya, kita lihat masih cukup berfluktuasi ya. Namun para pejabat ya di Amerika, pejabat The Fed itu masih yakin bahwa akan terjadi pertumbuhan di ekonomi di Amerika Serikat ya. Mereka masih percaya hal ini ya. Nah, dengan membaiknya data-data Amerika Serikat ya, saya melihat bahwa tapering akan tetap dilakukan ya tentunya. Gitu. Jadi untuk impact ya terhadap global apabila kita lihat, apabila jadi ya dia mengurangi stimulus ya, kemungkinan mata uang nilai mata uang US dollar itu akan menguat ya, karena bank sentral secara efektif itu akan menerapkan kebijakan uang yang ketat ya, meski hal ini telah diantisipasi ya tentunya oleh para pelaku pasar. Nah, hal ini
tentu akan mengakibatkan gejolak mata uang ya, dan cukup berpengaruh terutama bagi negara-negara berkembang. Nah, bagi negara ekonomi terbesar kedua di dunia ya, China, tapering akan berdampak sulitnya penerapan kebijakan perekonomian sehat ya, dan seimbang ya, akibat adanya krisis keuangan akibat investasi ya, dan kredit bank yang berlebihan ya, serta kemungkinan ada spekulasi real estate dan komoditi yang cukup tinggi. Nah, dalam keadaan yang belum pasti ya, keadaan apakah tapering benar-benar akan dilaksanakan atau tidak, permintaan mata uang safe haven seperti US dollar dan yen Jepang ya tentu akan kembali meningkat. Lalu untuk Indonesia sendiri gimana sih dampaknya ya? Itu bisa berpengaruh positif dan negatif ya. Apabila kita lihat dari positifnya, untuk jangka pendek ekonomi Indonesia itu akan mendapat keuntungan dari tapering the Fed ini. Ya, seperti kita tahu bahwa Bursa Efek Indonesia kembali mendapat limpahan dana asing ya, sehingga harga saham yang liquid itu akan naik cukup signifikan. Di samping itu, nilai tukar rupiah juga dapat menemukan titik keseimbangan baru ya, dengan kondisi neraca transaksi berjalan dan defisit neraca perdagangan yang sedang dihadapi Indonesia ya, ya kemungkinan rupiah itu di kisaran 10.500 sampai 11.000 ya. Nah, sedangkan dampak negatifnya krisis keuangan baru dan tingginya suku bunga bank di Indonesia itu bisa mengacaukan keseimbangan bisnis properti ya. Nah, itu sekilas Bu mengenai pembahasan kebijakan The Fed ya Bu ya, yang mungkin bermanfaat bagi kawan-kawan semua. Oke, berarti kalau kita lihat nih Pak, untuk antisipasi keputusan yang akan diambil oleh The Fed, berarti untuk kita ambil jangka pendek saja untuk pekan depan, ini sebenarnya efeknya masih untuk di indeks dolar ini masih mengalami penguatan ya. Kalau kita lihat dari pergerakan juga untuk di indeks dolar ini juga sekarang sudah beradanya mendekati area 81.00 ya. Untuk minggu depan saya pikir dari kesimpulan yang Pak Wanfu bahas dari September juga ini adalah keputusan bisa dibilang ini yang menjadi concern dari investor ya di bulan September ya Pak ya. Tapi sebelum September ini tetap stimulus ini tetap akan diberikan meskipun semakin ke belakang kalau kita lihat ada pemangkasan sebesar 10 miliar dolar per bulannya yang dilakukan oleh The Fed. Ya, bukan begitu Pak Wanfu? Oke. Nah, berarti Ya betul kalau Bu. kita melihat di sini untuk dengan indeks dolar yang masih sangat kemungkinannya mengalami penguatan yang terjadi ataupun untuk currency di Japanese yen ya Pak ya. Ini juga akan mengalami penguatan dengan adanya kebijakan-kebijakan forecast ataupun sentimen market mengenai kebijakan moneter yang diambil oleh The Fed. Nah, ini juga berefek juga untuk masalah mata uang major. Berarti ini hal yang kebalikannya ya Pak ya. Kebijakan moneter dilakukan oleh bank sentral dari Eropa maupun untuk bank sentral lainnya. Ya, seperti yang kita lihat dari pergerakan juga mata uang major ini juga mengalami pelemahan yang terjadi. Nah, ada yang mau dibahas mungkin Pak untuk currency major yang akan kita hadapi? Oke, kita akan bahas pertama dari indeks dolar ya. Apabila kita lihat pergerakan dari indeks dolar itu sendiri ya, sejak 5 Juni ya, kita lihat setelah dia coba menyentuh resisten ya, kemudian dia kembali koreksi, namun harga tertahan di sekitar area 80.30 ya. Nah, saya percaya bahwa saat ini harga sudah menembus ke level tengah di 80.68 ya, dan sedang menuju ke level penguatannya ya, untuk menguji kembali 81.00. Itu yang saya lihat pada indeks dolar. Nah, kemudian di dolar Swiss 4 jam pada tanggal 4 Juni ya, terdak
sorry. Ya. Dolar Swiss ya ada pin bar yang kita lihat ya, kemungkinan dia terjadi downside. Namun level kunci ya saya melihat ada di 0.89900 sampai 0.90000 ya. Nah, apabila dolar Swiss itu berhasil menembus dan closing di atas level kunci ini ya, kemungkinan yang saya lihat ya, harga akan kembali melanjutkan rally ya, setidaknya menguji 0.90800 ya, itu untuk dolar Swiss. Kemudian di euro ya, di euro kemarin key support di 1.35850 juga sudah menembus ya Bu ya ke bawah ya. Kini untuk downside target ya, untuk target ke bawahnya itu di 1.35100 ya. Sedangkan apabila dia berhasil kembali ke atas 1.35850 ya, dia akan kembali menguji resisten sebelumnya ya, yang akan menjadi target di 1.36675 ya. Namun yang saya lihat terjadi penguatan dolar ya. Nah, selanjutnya untuk di Aussie saya melihat ada support area ya, support kunci di 0.93170 ya, sekitar area situ sampai 0.93310 ya. Apabila area tersebut ya berhasil menahan koreksi yang ada terjadi terhadap Aussie dollar ya, saya melihat penguatan Aussie akan terjadi ya, dan untuk menguji level 0.93850 ya sebagai targetnya. Oke, selanjutnya di pound sterling dolar ya. Kunci support ada di area 1.67600 sampai 67800 ya. Ini juga sudah tertembus ya Bu, ke bawah ya. Nah, untuk downside target saya melihat di 1.67000 ya. Itu sebagai target apabila pound sterling dolar itu melanjutkan pelemahannya ya terhadap dolar. Nah, selanjutnya untuk di gold ya sebagai teknikal, beberapa hari lalu memang terjadi sideway ya, terjadi sideway. Saya melihat untuk jangka pendeknya 1250 sampai 1257 itu masih menjadi support dan resisten. Nah, saya percaya bahwa harga sudah menembus ya ke atas 1257. Lalu kemarin sempat menyentuh 1263 ya, kurang lebih. Nah, apabila harga berhasil bergerak dan stabil ya, bergerak di atas 1257 ya, dia akan kembali menguji ke level 1264 lagi Bu. Itu yang saya lihat ya. Dengan support ya di 1243 tentunya. Lalu ada tambahan ya di oil. Oke, untuk oil pergerakan oil saya lihat cukup rapi ya. Dimana kita lihat di level pertama yang ini ya, saya percaya bahwa low yang terjadi itu semakin lama semakin naik ya. Nah, ini membuktikan bahwa pergerakan di oil itu masih uptrend ya. Apalagi harga masih rapi ya, bergerak di atas moving average 200. Ya, namun ada resisten di 105 ya yang menahan
pergerakan rally pada oil ya. Nah ini juga merupakan momen ya apabila harga berhasil menembus ke atas level ini, terutama di level daily ya. Saya percaya oil itu akan melanjutkan rally yang terjadi pada oil belakangan ini. Gitu. Itu yang saya lihat, Bu. Selain dari technical, saya pikir kalau untuk oil juga ini ada tambahan dari geopolitik juga ya Pak ya. Terus kemudian tambahan juga untuk mengenai summer ini yang kita hadapin season summer. Untuk OPEC sendiri ini sudah mengeluarkan statement untuk masalah pasokan minyak yang ada untuk mengatasi kebutuhan yang terjadi di saat musim summer. Ini juga sangat dibutuhkan sekali pasokan itu terutama dari Libya maupun dari Iran yang terjadi. Ya, dan kalau kita lihat dari geopolitik yang terjadi untuk masalah pasokan yang ada di Libya maupun yang Iran, ini juga kita sudah tahu kalau mengalami terganggu dengan adanya geopolitik yang terjadi ya. Dan ini juga bisa menunjang untuk harga minyak juga kembali untuk melakukan breakout ke atas ya, di atas area 105.00, beraka tren bisa terjadi bullish dengan targetnya kalau di situ Pak Wanfu sudah expansion itu kurang lebih areanya tes 108 hingga ke 111 ya Pak Wanfu. Silakan. Ya, betul, Bu. Apabila kita coba tarik expansion ya sebagai target lanjutannya apabila harga pada oil ya tentunya dia berhasil ke atas 105 ya. Target pertama yang akan diuji adalah area 107 sampai 108 ya. Dan maksimum target dari rally yang akan terjadi di oil ya apabila terjadi itu adalah di 111 ya. Gitu. Seperti itu Bu, kurang lebih yang saya lihat di commodity oil. Gitu. Ya untuk teknikal dari saya cukup sekian Bu.